Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di pagi ini kita akan sama-sama membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, pertama Yohanes 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-21. Mendahului pembacaan firman Tuhan kita di pagi ini, mari kita berdoa. Allah di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kembali lagi di pagi dalam ibadah minggu ini selaku umat-Mu kami hendak membacakan kebenaran firman-Mu. Karena itu kami mohon Tuhan, curahkan Roh Kudus pada kami semua, agar firman kebenaran yang hendak kami baca dan kami dengarkan di pagi ini menjadi pelita dan terang menuntun seluruh perjalanan kehidupan kami di pekan bahkan di usku yang baru nanti. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang berbunyi demikian, pengetahuan akan hidup yang kekal. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu percaya kepada nama Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kami minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada orang yang melihat saudara yang berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tetap tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam Anaknya Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, dalam tiap-tiap keluarga dan rumah tangga dan kebutuhan persekutuan di pagi ini, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Ada sukacita yang kita rasakan sampai dengan detik ini, dan sukacita itu terlahir sampai di bulan September. Dan bulan September bagi Gereja Protestan Maluku kita kenal sebagai bulan Gereja Protestan Maluku. Dalam kaitan itu maka tema bulanan menjadi gereja yang menghamba, dan tema mingguan menjadi gereja yang berasal dari Allah. Maka semangat perayaan HUT Gereja Protestan Maluku yang ke-85 masih tetap menjadi bagian yang utuh dari seluruh proses hidup bergereja kita. Dengan tetap semangat itu,
kehadiran gereja Protestan Maluku yang di dalamnya orang-orang percaya, persekutuan yang terdiri dari anak-anak dan orang tua, laki-laki dan perempuan, hadir di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara Indonesia adalah tanda cinta dan anugerah yang Tuhan berikan. Kita percaya bahwa sejak awal keberadaan Gereja Protestan Maluku telah menjadi bagian dari rencana keselamatan Allah, dan Allah terus memakai gerejanya untuk menyatakan dirinya, merawat, menghadirkan tanda-tanda shalom Allah, baik secara kelembagaan, tapi pun juga secara fungsional dalam tugas-tugas kesaksian dan pelayanan yang terwujud dalam sikap, hidup, dan perilaku yang mesti dilakukan sebagai persekutuan orang-orang percaya dalam setiap ruang-ruang pengabdian dan pekerjaan yang dipercayakan Allah bagi umatnya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, menjadi gereja yang berasal dari Allah mengingatkan kita dan menuntun kita bahwa semua warga jemaat termasuk pelayan dan umatnya adalah ada untuk menyatakan kehendak Allah, menyatakan tanda-tanda kasih karunia Allah bagi sesama manusia dan seluruh ciptaan alam lainnya. Bahkan di tengah-tengah berbagai tantangan sekalipun dan di tengah-tengah tantangan pandemi COVID-19 yang bagi kita di kabupaten yang ada di dalam persekutuan jemaat-jemaat, kita tersentak bahwa kita telah ada dalam zona hijau. Tetapi beberapa waktu kemudian kita disentak lagi bahwa kita telah ada lagi di zona merah. Itu berarti bahwa Bapak Ibu saudara-saudara, seluruh hidup yang kita jalani mesti kita mewaspadainya dalam seluruh hidup, dalam wujud yang telah Tuhan anugerahkan. Sehingga di tengah-tengah berbagai tantangan dan ancaman virus ini, kita tetap membutuhkan kasih setia Allah yang melanda hidup dari waktu ke waktu, bahkan hujan, tanda-tanda alam akhir-akhir ini pun juga memberikan ruang bagi kita untuk terus berpikir, menjaga dan merawat Allah sebagai wujud tanggung jawab kita terhadap Allah lewat alam semesta ciptaan Tuhan. Sehingga walaupun hujan semakin hari semakin tidak berhenti, tetapi alam dan seluruh kekayaannya tetap menjadi bagian daripada karya selamat Allah untuk tetap dijaga dan dirawat, sehingga Allah pun juga memberikan yang baik bagi umat ciptaan. Bapak Ibu saudara-saudara, di tengah-tengah berbagai tantangan zaman yang membuat kita seolah-olah bahwa hanya dengan Tuhan sajalah kita hidup. Oleh karena itu, kita terus hadir menyatakan damai sejahtera Allah bagi sesama yang membutuhkan. Sejarah telah membuktikan bahwa umat dan pelayan Gereja Protestan Maluku yang di dalamnya laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak hadir dan mewujudkan tanggung jawab sekalipun dalam berbagai pergumulan, baik yang terjadi di tengah-tengah pribadi, keluarga, rumah tangga, persekutuan jemaat, dusun, tetapi pun juga yang terjadi dalam sejarah perjalanan hidup bergereja yang bersama-sama dengan masyarakat. Tetapi satu hal yang mesti membuat Bapak Ibu saudara-saudara dan kita kuat adalah mampu menempatkan diri sebagai orang-orang yang telah dipercayakan Allah, sebagai anak-anak Allah yang memiliki identitas yang sesungguhnya berasal daripada Allah. Karena mengapa? Kita adalah orang-orang yang telah dibaharui, ditebus oleh Allah. Kita dipanggil untuk memberi hidup dan nilai bagi dunia ini dengan iman yang sungguh kuat di hadapan Allah dalam menghadapi dan memberi respon terhadap tantangan dan ancaman yang terus datang menghadang, yang tidak mengenal ruang dan waktu, tetapi pun juga yang tidak dapat kita pungkiri bahwa Ia selalu hadir di tengah-tengah berbagai realitas. Oleh sebab itu, bagian bacaan pertama Yohanes 5 ayat 13 hingga 21 ini memberi kekuatan dan pegangan
kekuatan yang diberikan Allah dalam setiap hari-hari hidup yang Tuhan percayakan. Sebab setiap kehadiran siapapun dia, laki-laki, perempuan, orang tua dan anak-anak, melekat pada dirinya adalah dia adalah anak Allah yang berasal daripada Allah, kepunyaan Allah, dan dia diberi kasih oleh Allah untuk menyatakan kasih Allah lewat karakter hidup yang terbuka, jujur, taat, setia, karakter bekerja keras, tetapi terbuka di hadapan Tuhan lewat doa-doa yang disampaikannya. Sehingga pada akhirnya Tuhan yang tahu dan menjawab setiap pergumulan yang kita hadapi. Bahkan kita pun juga diingatkan untuk saling mendoakan dan saling mengingatkan ketika kita melihat saudara-saudara kita, sesama kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita melakukan kekeliruan. Dalam bahasa kita adalah dosa. Tetapi kita diberi kesempatan untuk saling mengingatkan, saling mendoakan untuk apa yang dilakukan lewat tindakan dan perbuatannya, sehingga dia kembali lagi di jalan yang benar. Dan ini bukan menjadi persoalan yang baru sekarang kita menjalaninya, Bapak Ibu. Sudah kewajiban bahwa sesama orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, ia mesti saling mendoakan dan saling mengingatkan dengan jujur dan terbuka di hadapan Allah, baik orang tua maupun anak-anak, sehingga tingkat kedewasaan dan iman serta spiritualitas yang kuat yang kita yakini akan kebenaran dan berusaha memahami dan mendalami dasar kebenaran lewat iman dan percaya, lewat kebenaran firman, lewat ajaran-ajaran gereja, tetapi aturan-aturan gereja yang selama ini ditetapkan akan menjadi kekuatan dan pegangan bagi hidup orang-orang percaya, sehingga itu akan menjadi kesaksian yang hidup, yang nyata dalam tindakan dan perbuatan yang terus ada di tengah-tengah kehidupan tiap-tiap waktu. Sehingga pada akhirnya pun kita mampu melawan kekuatan-kekuatan yang berasal daripada dunia ini, kekuatan-kekuatan yang melemahkan iman dan percaya kita kepada Kristus, kekuatan-kekuatan yang hanya membawa kita kepada kenikmatan sesaat yang pada akhirnya menghancurkan seluruh tatanan dan nilai percaya kita kepada Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, Allah telah memberikan kepada kita keselamatan lewat pengorbanannya di salib. Allah telah memberikan kepada kita darah yang mahal untuk dicurahkan bagi keselamatan orang-orang percaya. Kalau tindakan Allah yang terus menyelamatkan dan memberikan hidup bagi orang-orang percaya, dengan cara apa yang mesti Bapak Ibu dan beta lakukan untuk Tuhan? Tentunya dengan perubahan sikap, tentunya dengan pertobatan, berkata yang jujur, yang benar, bekerja keras, mengasihi sesama, saling menopang, saling menasihati, saling mengingatkan satu dengan yang lain, bahkan pun termasuk mengendalikan diri dalam hal-hal yang tidak benar. Itu mesti menjadi kekuatan, menjadi semangat, pegangan, dukungan, bahkan juga menjadi sandaran bagi kita lewat iman yang kita percaya, supaya kita mampu bertahan di tengah-tengah dunia dengan segala resikonya. Kita mampu bertahan di tengah-tengah tantangan dan persoalan yang sementara kita hadapi, bukan hanya pandemi virus corona, tetapi tantangan-tantangan sama yang saat ini kita alami, menyangkut dengan kesehatan, ekonomi, pendidikan, masa depan anak-anak, mata pencaharian tiap-tiap hari, mahalnya barang di pasar, relasi hidup antara suami istri, orang tua dan anak, kasih sayang, pengertian satu dengan yang lain. Kalau kita menyimak hidup ini dan melihatnya secara baik, bahwa semakin hari iman dan kita percaya kepada Kristus, semakin iman yang kita dimohonkan kepada Kristus semakin hari semakin terkikis hilang. Bahkan kasih kita
itu mesti kita lakukannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Oleh karena itu dalam ayat 21 dikatakan, anak-anakku, waspadalah terhadap segala beraha. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita hidup di dunia. Kita tidak hidup di dalam suatu wadah yang dia hanya ada di dalam wujud spiritualitas. Tetapi kita hidup di dunia dengan segala tawarannya, dengan segala kenikmatannya, dengan segala kehebohan dan kekacauan hidup ini. Dan karena itu kita pun tidak menghindari diri daripada dunia itu. Allah mengutus Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya hadir di dalam dunia ini untuk menyatakannya yang baik kepada dunia. Dan karena itu saling menghormati adalah cerminan dan hidup yang kita lakukan. Dan itu pun berwujud daripada keluarga. Selama kurang lebih 6 bulan kita membangun mesbah bagi Tuhan dalam setiap keluarga. Binangkir-binangkir yang kita bangun selama ini pun kadang-kadang tidak mendapatkan ruang untuk beribadah, mengumpulkan suami, istri dan anak-anak. Tetapi cara Tuhan melalui pandemi ini pun juga memberi nilai yang positif bagi kita, belajar mengasihi Tuhan untuk mendirikan mesbah bagi Tuhan dalam setiap keluarga dan rumah tangga. Dan itu cerminan kehidupan yang mewujudkan kehidupan kasih sayang, kehormatan, perhatian, harapan, kesetiaan, cinta kasih dalam wujud kehidupan bersama antara suami istri. Karena di situ kita akan hidup untuk saling melayani, saling membagi sebagai tanda pembelaan dan perawatan atas kelangsungan hidup. Dan tanda perawatan dan kelangsungan hidup itu ketika dia telah lahir dari keluarga, maka akan berwujud sampai di tengah-tengah masyarakat dan gereja dan di tengah-tengah lingkup sesama. Kita akan tetap merawat dan menjaga kelangsungan hidup secara utuh dan tetap percaya akan Kristus yang telah memberikan kasih-Nya dalam ketaatannya kepada anak-anaknya. Sehingga wujud dari menghamba diri kepada Allah tidak lain adalah perubahan sikap hidup untuk menjadi berkat bagi diri sendiri, keluarga, gereja, serta masyarakat dalam keutuhan dan kehidupan bersama. Dan ini ia mendorong kita untuk tetap selalu ada bersama dengan Tuhan dalam cara hidup, bahkan membangun relasi bersama dengan orang lain dalam kata, perbuatan, tindakan, tutur kata. Sehingga apapun yang akan kita alami bersama dengan dunia ini, kita percaya bahwa iman dan percaya kita kepada Tuhan tidak melunturkan seluruh tawaran dunia, tetapi mampu kita bertahan dan hidup sebagai menghamba. Itu adalah wujud ketaatan di dalam gereja yang terpanggil dalam menjalani hari-hari hidup dan kepercayaan yang Tuhan percayakan sebagai orang tua, anak-anak, dalam persekutuan keluarga, suami istri, tetapi keutuhan masyarakat, gereja dan bangsa. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita satu di dalam doa sapa. Mari kita berdoa. Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan pencipta manusia dan memberikan baginya tanggung jawab dan kepercayaan sebagai wujud menghamba dalam kasih karunia Allah yang tetap terpelihara sampai dengan hari ini. Kami bersyukur bersama sebab kami bangun di pagi hari baru, hari Tuhan. Allah memberikan kepada kami napas hidup dan kami memuji dan memuliakan Allah sebagai tanda syukur dan terima kasih kami
wujud kepercayaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, tetapi menyatakan iman dan percaya kami kepada Tuhan bahwa kami ada sampai dengan hari ini, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tetapi hanya karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, diberkatilah seluruh hari-hari hidup kami yang Tuhan percayakan kepada kami bersama dengan dunia ciptaan-Mu ya Bapa, yang di dalamnya gereja tumbuh bersama dengan persekutuan mitra kerja pemerintah dalam keutuhan hidup berbangsa dan negara yang terus mengalir di dalam persekutuan kabupaten, kota, sampai kepada kecamatan-kecamatan dan desa-desa, dusun-dusun, RT dan RW sebagai dinamika daripada wujud hidup yang terus dilakukan dari waktu ke waktu. Kami bersyukur bersama walaupun di tengah-tengah pandemik, goncangan gempa yang belum wujud pulih, bersama kumpulan Tuhan dengan curahan hujan alam yang tidak menentu, tapi kami tetap ada sampai dengan hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur bersama, walaupun ada hal-hal yang membuat kami kecewa, hilang harapan, kadang-kadang membuat iman dan percaya kami pun juga mulai hilang terhadap Kristus, tetapi kami meyakini janji penyertaan-Mu ya Tuhan, bahwa Allah menyertai kami sampai dengan akhir zaman, dan itu yang membuat kami hidup sampai dengan hari ini. Oleh karena itu kami percaya bahwa saatnya pun juga Tuhan akan mengubah hidup kami dari yang tidak benar menjadi benar, dari yang pahit menjadi manis, tapi pun juga dari berbagai tantangan-tantangan hidup dalam berbagai hal. Kami akan dipulihkan dalam relasi-relasi hidup lewat cinta kasih yang terus bertumbuh di tengah-tengah kehidupan lewat persekutuan yang kami bangun dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu di saat ini dengan penuh cinta kasih kami datang mendoakan gereja Kristen Maluku dalam seluruh keutuhan kerja, panggilan, tanggung jawab secara struktural, tapi pun juga fungsional. Kami mendoakan majelis pekerja harian Sinode, Bapak Ketua Sinode, Bapak Sekretaris Sinode, bersama dengan majelis pekerja Sinode, dengan seluruh departemen-departemen, dengan seluruh bidang-bidang kerja yang dilakukan, sampai kepada klasis-klasis dan jemaat-jemaat pekabaran Injil, dan semua hari-hari hidup para pelayan dan semua orang yang terpanggil dalam mewujudkan kehidupan yang bertanggung jawab kepada Kristus. Bersama dengan mitra kerja kami pemerintah dalam kehidupan bersama lewat hari-hari yang dijalani, sehingga tanggung jawab bersama untuk menyatakan kebenaran, keadilan, tetapi mampu menyelesaikan persoalan pandemi COVID-19 menjadi bagian daripada hari-hari hidup dan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, yang ada di Maluku, yang ada di kabupaten, tapi juga bagi gereja-Mu. Dan oleh karena itu ya Tuhan, kami mendoakan tenaga-tenaga medis, termasuk saudara-saudara kami yang mengalami berbagai-bagai penderitaan, yang sampai dengan hari ini pun masih menjadi pergumulan gereja dan bangsa ini. Tuhan, diberkatilah semua tenaga-tenaga medis yang terus bekerja tanpa pamrih, yang melayani dengan sukarela, yang meninggalkan keluarga, yang meninggalkan sahabat saudara demi panggilan yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk melayani bersama dalam wujud perpanjangan tangan daripada Tuhan. Dan karena itu kami bermohon supaya Allah memberkati mereka dengan hikmat, akal budi dan kepandaian, tetapi menolong mereka dengan berbagai pergumulan jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan pandemi ini, dengan dapat bisa menemukan cara yang lain untuk mengatasi dan memutuskan mata rantai virus corona. Dan karena itu kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu bersama dengan seluruh hari-hari ini dan tanggung jawab kepercayaan. Kami pun juga mendoakan gereja-Mu dalam seluruh menyelesaikan rumusan-rumusan gumulan gereja lewat produk-produk gereja Protestan Maluku, dan salah satu yang adalah registra yang ada di gereja, termasuk gereja Protestan Maluku dan yang ada di jemaat-jemaat. Tuhan berkenan memberkati tim-tim kerja dan persekutuan bersama, sehingga pada akhirnya pun Bapak, mereka dapat menemukan apa yang menjadi bagian yang utuh, yang menjadi kebutuhan daripada jemaat ini, sehingga pada akhirnya ada sukacita hidup yang terus terlahir, yang terwujud di dalam konsep hidup bersama lewat program-program pelayanan yang diwujudkan dalam jangka waktu tertentu dari setiap semesteran pelayanan yang dilakukan.
yang kami lakukan, sehingga kami bekerja dengan sungguh-sungguh jujur dan terbuka penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Dan kami tidak gampang mencari anak-anak yang ditawarkan oleh dunia ini untuk menikmatinya sesaat, tetapi pada akhirnya kami tidak berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan oleh karena itu Bapa, kami butuh kehadiran Tuhan lewat tuntunan Roh Kudus. Layakkanlah kami dan diberkatilah seluruh hari-hari hidup kami. Selaku bapak keluarga, ibu rumah tangga dan anak-anak, laki-laki dan perempuan dalam kandungan sampai pada orang tua yang beban putih, supaya kami diberkati dengan Roh Kudus yang selalu mendiami kami untuk melakukan hal-hal yang baik yang mendatangkan kebaikan, faedah bagi persekutuan bersama. Berkatilah kami dalam persekutuan jemaat. Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang kami tekuni sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, buruh kasar bangunan, tukang ojek, kondektur, sebagai petani, tukang ayam, peternak, pensiunan, pedagang, yang terlatih, pelayan toko, keluarga, tapi pun juga Tuhan, pelayan-pelayan keluarga lewat tenaga-tenaga yang digerakkan untuk mencuci pakaian, tetapi pun seluruh aktivitas kerja yang kami lakukan dari waktu ke waktu. Alam menyertai dan berkenan memberkati janda, yatim piatu yang berkebutuhan khusus, yang mengalami berbagai penderitaan sakit penyakit. Kami bersyukur bersama untuk semua yang Tuhan anugerahkan, tapi pun juga untuk tanaman-tanaman yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan lewat nafas hidup, tapi pun juga Tuhan lewat kesembuhan penderitaan, terlepas daripada belenggu-belenggu dan ikatan-ikatan tertentu, bebas daripada berbagai hal yang dilakukan, sehingga pada akhirnya ada sukacita yang kami jalani. Kami mengingat sesama umat Tuhan, rekan-rekan pelayan, baik hamba pendeta Panik, pendeta Pit. Kami mendoakan mereka dalam masa-masa pemulihan, tetapi umat Tuhan dalam masa-masa dan hari-hari ketuaan. Alam menyertai dan berkenan memberkati mereka, dan oleh karena itu kami mendoakan orang tua kami, termasuk saudara-saudara kami yang jauh mengalami berbagai-bagai penderitaan, baik yang sakit tetapi pun juga yang melakukan aktivitas sehari-hari, tapi juga mereka mengalami berbagai penderitaan sakit. Dan karena itu kami mendoakan Mama Menas, Mama Nona, kami mendoakan Mama Ari, Mama Ete, Mama Doli, Bapak Andi, Mama Mia, Mama Ana, Mama Yaya, Mama Sarah, Bapak Bang, Bapak Bram, Mama Yo, Mama Yo, Bapak Tias, bersama pula dengan Mama Mia, Bapak Anton, Bapak Panus, bersama dengan saudara-saudara kami yang mengalami berbagai kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan hidup, yang adalah masa-masa pemulihan, yang sementara bergumul dengan kandungan, yang bergumul dengan masa-masa untuk menyusui anak-anak, yang bergumul dengan hari-hari hidup yang dijalani dalam kemanusiaan dan kasih sayang. Kami serahkan untuk Tuhan. Allah menyertai dan berkenan memberkati kami. Tetapi yang bergumul dengan hari hidup dan masa depan, yang bergumul dengan kerja-kerja yang tidak dihargai, kami menyerahkan untuk Tuhan yang punya masa depan. Kami serahkan untuk Allah. Kami percaya bahwa rancangan yang Allah sediakan bagi umat adalah rancangan damai sejahtera hari masa depan, dan bukan rancangan kecelakaan. Oleh karena itu siapapun manusia di hadapan sesama, Tuhan tetap akan menyertai dan memberkatinya dan memberi hidup baginya. Kami terus mengundang Tuhan dalam kehidupan kami bersama dengan majelis bertugas, para pendukung tunggi dan para peletani yang terus membiayai tiap keluarga dan rumah tangga. Kerelaan memberi dengan sukacita dengan hasil kerja adalah tanda wujud kesetiaan dan ketaatan hamba kami kepada-Mu ya Tuhan, sehingga kami terus dapat melakukannya dengan takut akan Tuhan, dengan penuh kesetiaan kepada-Mu. Karena itu kami bawa berdoa dan sembahyang kami untuk Tuhan. Cukupkanlah segala kebutuhan kami, dan berkatilah kami di usaha yang baru, di bumbu yang baru dengan segala kerahasiaannya. Kami percaya seperti Bapa melawat kami di hari-hari kemarin, lawatan Bapa pun juga sampai dengan hari ini. Oleh karena itu, rampaslah kami semua daripada berbagai penderitaan, sakit, penyakit, kecelakaan, hingga maut sekalipun, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami,
lepaskanlah